Hai sahabat setia Dedari, selamat datang di Depot Dedari Podcast. Dedari Podcast adalah bagian dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang, di mana kami akan membahas topik kesehatan dan topik menarik lainnya dengan narasumber yang kompeten di bidang. Kami ingin sahabat dapat mencapai sehat fisik, sehat mental, dan sehat sosial yang optimal. Semoga sahabat mendapat inspirasi sehat hari ini Hanya di Depot Dedari Podcast. Hai Sobat Dedari Podcast, jumpa lagi bersama saya Neo, host kesayangan kalian. Ya, hari ini saya tidak sendiri, sekali lagi selalu berdua dengan narasumber yang luar biasa dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari Kupang. Dan hari ini yang paling luar biasanya saya bersama dengan seseorang yang ya kalian harus tahu kalau beliau adalah satu-satunya dokter Obgyn yang ada di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari. Siapakah dia? Dokter Santi. Boleh kan tepuk tangan? Tepuk tangan. Dokter Santi. Selamat siang Neo. Hai dok, Neo. apa kabar sayang? Baik. Neo ini Ya. selain teman kerja juga teman partner di Wah, ini tapi panggung. bukan teman party ya dok? Teman partner di panggung juga. Luar Kita sama-sama biasa. suka hobi bernyanyi. Iya, tapi tidak Oke. perlu kita nyanyi di sini kan dok? Nanti. Oke, kita langsung saja skip. Jadi ini tadi perkenalan dari kita berdua. Cuman Neo mau memberikan waktu dan kesempatan bahwa Dokter Santi memperkenalkan diri secara singkat kepada para penonton podcast dari yang ada di rumah. Langsung saja Dokter Santi perkenalan singkat. Oke, mungkin sudah pada kenal semua dengan saya. Ya. Saya Dr. Santi SPOG, dokter full timer di RSUD dari Kota Kupang. Saya sudah bekerja 12 tahun di sini. Jadi Wow. kalau masyarakat Kota Kupang mungkin sudah ada yang pernah melahirkan atau pernah kontrol di RSUD dari. Nah, Oke. luar biasa. Ini 12 tahun bukan waktu yang singkat ya dok? Sudah Perjalanan. sampai beranak pinak. Iya benar, berarti waktunya sangat-sangat membuktikan dedikasinya ibu dokter di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari dan membuktikan bahwa Rumah Sakit Ibu dan Anak Dedari ini sangat-sangat terpercaya di lingkungan masyarakat, baik itu Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan di kancah Iya. Nusantara. Karena RSUD dari itu satu-satunya RSIA, Rumah Sakit Ibu dan Anak di Kota Kupang. Khusus ya dok ya? Khusus ya. untuk Jadi kita menangani. masih rumah sakit khusus. Luar biasa. Oke. Dok, hari ini kita mau bahas apa sih dok? Kalau yang saya tahu itu kan kita mau bahas tentang reproduksi ya? Tentang kesehatan reproduksi remaja kesehatan dan reproduksi wanita. dan remaja dan wanita. Ini saya mohon yang nonton jangan di skip, tetap fokus dengan live ini sampai habis ya. Kalau bisa share dan like, mungkin bisa komen apa saja yang mau kamu tanyakan di live ini, langsung saja boleh ditanyakan, nanti kita jawab di kesempatan berikutnya. Nah, Dokter Santi, Apa nih? boleh nih kasih dasar-dasar sedikit untuk para sahabat setia dari podcast dan untuk saya juga sebagai wanita, sebagai remaja, sebagai pria juga ya dok ya, atau anak Iya. laki-laki juga. Ini untuk mengenai kesehatan reproduksi. Apa itu definisi singkat dari kesehatan reproduksi? Jadi kita topiknya mungkin utamanya di wanita dan remaja. Jadi kesehatan reproduksi ini sangat penting sekali ya Nio ya. Iya. Jadi definisinya adalah kesejahteraan baik mental, sosial, fisik yang bukan hanya terlepas dari cacat atau sakit dari organ reproduksi tersebut, tapi ini mengenai fungsi sistem dan kesehatan organ reproduksi wanita itu tersendiri. Yang nantinya berguna untuk mempersiapkan kehamilan. Karena kita wanita kan pasti ada keinginan untuk menikah, hamil dan punya anak. Itu sudah prinsip. Kecuali kalau ada wanita yang tidak mau menikah dan punya anak, itu beda. Tapi tetap juga kita harus mengutamakan kesehatan reproduksi. Mau menikah atau tidak menikah tetap harus sehat secara reproduksi Iya, ya dok ya. betul. Karena itu kan hadiah dari Yang Maha Kuasa. Betul banget. Oke dok, kira-kira dok, masalah apa saja yang sering muncul kalau memang orang itu kekurangan pengetahuan akan Iya, kesehatan reproduksi? Oke, mungkin Neo, Ha-ha. sebelumnya kita bahas dulu tentang organ reproduksi wanita. Mungkin wanita remaja putri, ibu-ibu wanita yang sudah menikah hanya mengenal organ genitalia, organ reproduksi eksternal. Yang kelihatan ya, yang Ya, di luar yang ya. kelihatan yang di luar. Kalau yang interna itu mungkin hanya bisa diperiksa dengan USG. Nah, organ reproduksi itu dibagi dua, luar dan dalam. Internal dan eksternal. Ya, kalau eksternal itu kan mungkin sudah tahu ya, ada
vulva, ada vagina, ada klitoris, ada monfubis dan lain-lain, ada liang vagina. Nah, kalau yang interna itu ada indung telur, ada saluran tuba, ada endometrium, ada badan rahim, ada leher rahim dan ada mulut rahim. Sangat kompleks. Jadi wanita itu dengan banyaknya organ, bagian-bagian dari organ reproduksi wanita itu, dari semua organ itu semua bisa dihinggapi penyakit. Dari luar sampai dalam. Iya, dari luar sampai dalam. Jika seseorang tidak peduli dengan kesehatan reproduksinya, maka itu akan bisa kena penyakit-penyakit, baik itu yang tidak ganas sampai terjadi keganasan. Nah, berarti itu adalah masalah kesehatan yang bisa saja hinggap atau terkena kepada wanita yang kurang menjaga kesehatan reproduksi. Iya, betul. Itu tergantung akan pola hidup sehari-hari nggak, Dok? Tergantung banget. Jadi kesehatan reproduksi wanita itu yang terpenting itu adalah bagaimana kita menjaga kebersihan dari organ-organ reproduksi wanita kita agar tidak terkena penyakit. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah penyakit-penyakit yang mengenai organ genitalia eksterna. Jika itu misalkan ada penyakit-penyakit untuk organ genitalia eksterna itu contohnya misalnya ada abses Bartholin, itu infeksi pada kelenjar Bartholin. Kedua ada vaginitis, radang pada vagina. Kemudian ada keputihan leukorie patologis. Itu penyebabnya bakteri, Trichomonas dan jamur. Kemudian di samping itu ada penyakit hubungan seksual juga penyebabnya karena mungkin multi partner, berhubungan yang tidak sehat, terus suaminya multi partner yang juga menularkan ke kita juga bisa. Kemudian yang terburuk dari penyakit organ genital eksternal itu adalah keganasan. Apa tuh, Dok? Yang paling ganas? Kanker. Kanker itu ya seperti kanker vulva, kanker vagina, kanker rahim. Kanker rahim itu organ genital yang internal. Kemudian ada juga yang kita hindari itu adalah penyakit hubungan seksual karena PHS itu kalau kita melakukan hubungan seks secara multi partner itu akan dapat menyebabkan terjadinya penyakit hubungan seksual seperti sifilis, gonore. Nah, leukorie itu juga bisa ditularkan secara hubungan seksual. Nah, itu khusus untuk penyakit-penyakit organ genitalia eksternal. Kemudian kita naik ke organ genitalia internal. Nah, itu juga bisa terjadi infeksi, misalkan salpingitis, infeksi pada tuba, kemudian uvuritis, infeksi pada ovarium, kemudian endometritis, infeksi pada badan rahim. Nah, itu infeksi-infeksi. Kemudian yang kita takutkan ya keganasan. Keganasan salah satu keganasan yang paling penyebab kematian kedua setelah kanker payudara itu adalah kanker leher rahim. Nah, itu sebenarnya kasusnya di NTT itu seperti fenomena gunung es. Jadi yang sedikit kelihatan yang berobat, tapi sebenarnya di masyarakat itu masih banyak. Jadi mungkin perlu penyuluhan khusus dari dinas kesehatan atau dari rumah sakit ke masyarakat pesisir dan lain-lain bahwa pentingnya penyuluhan dan deteksi dini untuk kanker leher rahim itu sendiri. Oke, Dok, ini saya mau tanya nih, Dok, terkait dengan penyakit yang kerap kali terjadi baik untuk genitalia eksternal maupun internal. Nah, yang paling sering kita dengar itu kan kayak permisi, Dok, keputihan, terus sama yang kedua itu tadi kanker sama endometritis. Nah, itu yang paling sering terjadi, Dok, atau bukan? Karena menurut saya pengalaman ya, mungkin endometritis itu sering kita dengar sama keputihan. Apakah itu paling sering terjadi atau bagaimana, Dok? Sebenarnya kalau kasus paling sering terjadi kita tidak bisa ini ya, karena banyak pasien-pasien yang mengeluh tapi tidak datang ke pusat-pusat kesehatan. Jadi datanya kita tidak bisa menentukan mana kasus terbanyak, mana kasus tersedikit. Jadi kalau memang mau meneliti, mungkin bisa dilakukan penelitian di rumah sakit bahwa kasus-kasus masalah reproduksi itu apa yang terbanyak. Berarti memang dari pola hidup, makanan, terus makanan juga, terus pencegahan.
Ya, itu. Pokoknya hal-hal itu yang bisa kerap kali mempengaruhi kesehatan reproduksi. Kan berarti kita sebenarnya lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Oke. Ya. Kenapa ya dokter? Kalau di dunia masyarakat yang awam, kesehatan reproduksi itu sesuatu yang sangat tabu dan menjadi hal yang kayak kalau orang kupung pembahasan, apa nih jadi jangan bahas tentang itu soalnya boleh dibahas sembarangan. Maksudnya kayak takut ada anak kecil dengar atau apa. Padahal itu kan sangat-sangat berbahaya dok. Kenapa sampai sekarang ini edukasi reproduksi itu masih sangat-sangat terbatas dok? Saya mau tanya. Ya mungkin istilahnya mungkin kalau organ reproduksi itu untuk wanita-wanita itu kita butuh pendidikan seks secara dini. Itu memang hubungannya masih tabu ya, cuman itu memang penting hubungan antara, terutama kita seorang ibu yang punya anak-anak remaja putri, itu sangat penting dan tidak boleh ada rasa malu. Mungkin dengan ngobrol, mau tidur dan lain-lain itu perlu kita menjelaskan ke anak kita bahwa pentingnya kesehatan reproduksi untuk mempersiapkan kehamilan nanti. Terutama untuk seks di luar nikah, kemudian untuk hamil di luar nikah. Terus untuk seks bebas, nah itu yang kita utamakan untuk anak-anak remaja putri. Berarti ini memang harus dimulai dari rumah duluan ya dok ya? Dari rumah, supaya ya dari canggung, ya itu dari orang tua, dari terutama seorang ibu kepada anak wanitanya. Itu sangat penting ya, karena untuk mencegah terjadinya unwanted pregnancy, jadi kehamilan yang tidak diinginkan, kehamilan di luar pernikahan, seks dini dan lain-lain. Berarti ini memang pembahasan yang sangat-sangat meluas ya dok di kalangan masyarakat, karena kan kita sering dengar tuh tiba-tiba ada anak remaja yang baru lulus SD karena sudah hamil, SMP, bahkan kemarin di Dedari yang paling kecil saya dapatkan itu SMP kelas 1 kalau nggak salah. SMP kelas 1. Miris ya dok ya. Miris sebenarnya banget. Ini mungkin karena kekurangan edukasi dari perhatian dari orang tua, kemudian gadget, internet itu. Paling penting itu sekarang gadget sih dok, karena kan gadget ini sudah sangat luas. Baik dari dunia pendidikan pun sangat memperbolehkan anak-anak untuk menggunakan gadget sebagai bahan untuk belajar. Nah kalau tidak dilema ya nih, satu untuk pembelajaran, nah yang satu mungkin ya karena di sana akses internet itu tidak terbatas. Apalagi kalau orang tua tidak tahu kalau ada YouTube khusus untuk anak begitu, maka ya begitulah. Oke, Sobat Siti dari podcast, kita masih ada di podcast edisi kesehatan reproduksi bersama dengan Dr. Santi dan ada Neo juga. Kita lanjut lagi dengan pembahasan selanjutnya yang mengenai pencegahan dan perawatan. Tadi kita sudah kenalan sedikit apa itu kesehatan reproduksi, bahkan tentang penyakit-penyakit yang biasa terkena dan hal-hal apa saja yang bisa terlintas dan terjadi kalau kamu tidak menjaga kesehatan. Nah, cara kamu mencegah itu seperti apa? Cara merawatnya seperti apa? Kita harus dengar langsung dari sumbernya, dokter spesialis obgyn kita. Sebenarnya cara pencegahan itu tidak terlalu berat sih, Nio. Yang penting intinya adalah menjaga kebersihan dan kesehatan organ reproduksi itu. Nah, satu pada wanita-wanita ya khususnya wanita remaja, ibu-ibu juga, satu pencegahannya dengan tidak melakukan hubungan seksual secara multi partner. Berarti pasangannya berganti-ganti. Iya, jangan berganti-ganti pasangan. Kemudian ya kalau suaminya multi partner kita tidak akan pernah tahu. Ini bapak-bapak. Kita tidak pernah tahu. Yang ada aja dia menularkan penyakit ke kita padahal kita sendiri tidak multi partner. Itu tujuannya adalah untuk mencegah penyakit hubungan seksual yang nantinya dari PHS itu bisa akan menimbulkan tertularnya kita virus HPV high risk. Itu salah satu penyebab dari kanker leher rahim. Kemudian kita mencegah kondiloma acuminata itu juga dari PHS. Apa tuh dok? Penyakit pada kelamin wanita itu berbentuknya bentukan seperti bunga kol di vagina, itu penyebabnya adalah virus. Itu juga dari penyakit hubungan seksual. Kemudian mencegah terjadinya sipilis, karena kalau sipilis pada wanita itu nanti pada kehamilannya tidak bagus untuk bayinya juga. Maaf dok, kalau orang yang mengalami sakit itu reproduksi di dalamnya tetap terjalan, tetap bisa tetap hamil. berjalan, tapi asal sudah mendapatkan terapi antibiotik. Duh, agak sedikit keringat dingin. Kita juga banyak kok kasus sipilis di sini, hamil dengan sipilis. Aduh, berarti itu berpengaruh sama janinnya atau tidak? Janinnya biasanya dapat antibiotik pos melahirkan. Tidak Mamanya ada langsung kayak induksi begitu? Tidak.